Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Surau Ikatan Warga Sanyambaka rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hingga saat ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat untuk beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkanlah kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang bertema 7 kiat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat yang cukup senior, namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, beliau ini menjadi seorang imam besar di masjid yang berada di Mekah. Dan beliau ini ketika mudanya sudah menjadi seorang mufasir, dan baru berumur 9 tahun beliau sudah hafal Quran. Suatu ketika para tabi'in ingin menanyakan ke beliau, apa sih kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia menjawab bahwa ada 7 yang menjadi kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Yang kedua, al-azwajus salihah, pasangan hidup yang soleh. Yang ketiga adalah al-auladul abrar, anak-anak atau keturunan yang baik. Yang keempat, al-bi'atus salihah, lingkungan yang baik. Yang kelima, al-malul halal, harta yang halal. Keenam, at-tafaqquh fid din, selalu mendalami ilmu agama. Yang ketujuh, yang terakhir adalah al-umru al-mubarak, umur yang penuh berkah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama yang dimaksud dengan al-qalbun asyakir, yaitu hati yang selalu penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kesusahan, kesenangan, baik ketika mendapatkan musibah, baik ketika mendapati bala. Hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengalami rasa resah, tidak pernah mengalami rasa gundah, karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan selalu berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Yang kedua, al-azwajus salihah. Al-azwajus salihah yaitu pasangan yang soleh. Untuk mendapatkan dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga, itu diperlukan adanya suami yang soleh atau istri yang solehah. Suami yang soleh yaitu menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan kepada anak dan istrinya untuk selalu beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mengerjakan ibadah harian maupun ibadah yang sifatnya, apakah itu sifatnya ibadah ubudiyah maupun sifatnya ibadah muamalah. Begitu juga sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri yang solehah, dia harus mempunyai sifat ketabahan, punya keikhlasan, bekerja menjalankan tanggung jawabnya melayani anak istrinya penuh dengan keikhlasan. Yang ketiga, kiat untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu al-auladus salihah atau al-auladul abrar, anak atau turunan yang baik. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, selain punya hati yang baik, selain suami istri yang baik, juga harus punya keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kenapa? Karena anak yang menjadi turunan kita itu menjadi aset bagi kehidupan kita di akhir nanti. Karena jika kita meninggal nanti, siapa lagi yang mendoakan kita kalau bukan anak kita, yaitu anak yang soleh. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, ilmin yantafi'u bih, wa au waladun solihin yad'ulah. Jika mati keturunan Adam, terputus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi dia, ketiga adalah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu adalah menjadi investasi bagi kita untuk mendoakan kita jika kita mati nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keempat, kiat untuk mendapatkan kebahagiaan kita adalah al-bi'atus salihah. Al-bi'atus salihah yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik yaitu lingkungan yang membawa kepada menyelamatkan kita dari hal-hal yang berbau mungkar, berbau kemaksiatan. Salah satunya bagaimana? Jika kita tinggal di lingkungan masjid, di lingkungan mushola, pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita bagaimana kita selalu dekat dengan masjid dan mushola. Kita bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan, pasti hati kita tergerak selalu membawa kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbau kemaksiatan, berbau kemungkaran, niscaya kita juga akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kelima, yang kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu al-malul halal, yaitu harta yang halal. Harta yang halal adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kala seorang sahabat ditanya, apakah orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah sementara hartanya dari harta yang tidak Allah diterima oleh Allah? Rasulullah menjawab,
niscaya doanya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dari kehidupannya itu, baik dari penghasilan, makanan, minumannya itu semua dekat dengan setan. Jika semua kehidupannya itu dekat dengan setan, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, harta yang kita dapat bekerja, baik melalui pekerjaan yang sifatnya di perkantoran, berniaga, berdagang, berwira swasta, mudah-mudahan yang kita hasilkan semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tafaqquh fid din. Kita sebagai muslim wajib untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita sebagai muslim dari hidup sampai meninggal itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ini merupakan sunnah dan kewajiban. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasannya dan tidak ada malu dalam menuntut ilmu. Yang terakhir adalah al-umru al-mubarak. Jadi kiat yang terakhir untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu yang penuh barakah. Marilah kita memanfaatkan ilmu kita sebaik-baiknya, umur kita sebaik-baiknya. Umur yang kita lakukan adalah untuk kemaslahatan baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita memanfaatkan umur kita dari sisi hablum minallah dan hablum minan nas. Perbanyak ibadah kita, perbaiki muamalah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.